Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah NBM 718212647. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan tenaga kerja dan demokrasi industri dari mata kuliah MSDM Internasional. Yang pertama yaitu hubungan tenaga kerja di arena internasional, di mana hubungan tenaga kerja labor relation adalah proses dengan manajemen perusahaan multinasional dan tenaga kerjanya mengidentifikasi dan menentukan hubungan-hubungan kerja yang akan berpengaruh terhadap tempat kerja atau lingkungan kerja. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan Amerika terhadap hubungan tenaga kerja, yaitu Amerika sering melakukan perjanjian tenaga kerja secara resmi yang dilakukan collective bargaining, di mana perwakilan manajemen dari serikat kerja bernegosiasi tanpa upah, jam kerja, kondisi kerja, dan kontrak kerja. Selanjutnya yaitu prosedur grievance. Apa itu grievance? Grievance adalah keluhan yang dibawa seorang pekerja yang merasakan bahwa dia telah diperlakukan kurang sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam mengatasi grievance dengan langkah yang pertama yaitu mengadakan pertemuan antara perwakilan union dengan tingkat operasional atau supervisor. Yang kedua yaitu melakukan pertemuan antara perwakilan union dengan manajemen tingkat tinggi. Langkah pertama belum berhasil. Ketika langkah pertama belum berhasil. Nah, langkah yang ketiga yaitu jika kedua langkah belum menghasilkan keputusan, maka dilakukan dengan mediator atau arbitrator. Selanjutnya yaitu hubungan tenaga kerja di Inggris. Yang pertama yaitu perjanjian tenaga kerja tidak memulai kontrak kerja secara resmi, dan yang kedua yaitu yang terpenting adalah adanya saling memahami berbagai pihak, dan yang terakhir yaitu biasanya menggunakan mediation dan arbitration. Selanjutnya yaitu hubungan tenaga kerja di Jerman. Bagaimana hubungan tenaga kerja di Jerman? Hubungan manajemen dan serikat kerja sangat kooperatif. Serikat kerja memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Walaupun keanggotaan serikat kerja sukarela, namun secara umum setiap industri besar mempunyai suatu serikat kerja. Selanjutnya yaitu semua perusahaan adalah anggota Employers Federation. Dan yang selanjutnya yaitu kekuasaan serikat kerja melakukan negosiasi dengan Employers Federation yang meliputi berbagai masalah seperti upah dan kontrak kerja. Selanjutnya yaitu bila ada perusahaan yang tidak menjadi anggota federasi, maka menggunakan kontrak sebagai petunjuk bagi mereka dalam membayar gaji. Dan yang terakhir yaitu walaupun minoritas angkatan kerja itu diorganisor dengan baik, union dapat menempatkan skala pembayaran untuk 90% pekerja dengan dasar penetapan berdasarkan pengelompokan kerja, bisa dikatakan job classification. Selanjutnya yaitu hubungan tenaga kerja di Jepang. Bagaimana hubungan tenaga kerja di Jepang? Yang pertama yaitu manajemen dan serikat kerja memiliki hubungan kooperatif karena alasan kebiasaan sosial. Dan yang kedua yaitu kadangkala menyelesaikan dengan menggunakan pihak ketiga, mediator atau arbitrator. Dan yang ketiga yaitu komisi tenaga kerja ditetapkan dengan hukum dan kelompok ini dapat membantu negosiasi. Dan yang terakhir yaitu serikat kerja Jepang paling aktif selama musim semi dan akhir tahun. Itu yang terakhir. Selanjutnya yaitu demokrasi industri internasional atau co-determination melibatkan tenaga kerja dalam jajaran direksi. Secara umum digunakan batas keterwakilan, artinya dalam mengambil keputusan harus ada sepertiga dari jumlah tenaga kerja terlibat dalam proses tersebut. Yang terakhir yaitu work council. Dewan kerja menjadi pihak yang
melakukan tawar-menawar kerja secara bersama di tingkat perusahaan dan serikat kerja. Selanjutnya yaitu shop floor participation, bentuk keterlibatan dalam jajaran manajemen yang berasal dari tingkat yang paling rendah mengenai pengayaan pekerjaan, siklus kualitas kehidupan kerja. Selanjutnya yaitu financial participation, adanya pembagian keuntungan antara manajemen dan para tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.